Video kali ini akan membahas mengenai Federasi Sumatera. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai munculnya identitas kesumateraan. Kesadaran atas semacam identitas Sumatera baru muncul justru di Tanah Jawa, yaitu awal abad ke-20 di kalangan para pelajar Sumatera yang bersekolah di Batavia dan bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond atau disingkat JSB. Adapun organisasi tersebut memiliki 4 tujuan, diantaranya sebagai berikut. Bisa kita lihat dari keempat tujuan tersebut tidak tampak adanya tujuan membentuk kesatuan Sumatera. Namun dalam perkembangannya, mereka sepakat untuk lebih mempertegas tujuannya, yaitu untuk membentuk Nation Sumatera. Lalu, bagaimana dengan Jepang dan Belanda? Adakah upaya untuk menjadikan Sumatera sebagai sebuah pulau yang berotonom seutuhnya? Jepang berupaya memisahkan Pulau Sumatera dengan Jawa dengan alasan adanya perbedaan kultur dan pengalaman pemerintahan. Sumatera secara kultur lebih dekat dengan Malaysia dan orang Sumatera kurang berpengalaman dalam pemerintahan dibanding dengan orang Jawa. Oleh karena itu, Jepang memisahkan kedua pulau tersebut yang selama ratusan tahun sudah dijadikan satu kesatuan administratif oleh Belanda. Selama 3 tahun, propaganda militer Jepang ditujukan untuk membangun otonomi Sumatera atau membangun Sumatera baru. Akan tetapi, Jepang pun gagal mewujudkan identitas Sumatera baru dan Jepang pun tidak mampu membentuk kepemimpinan Sumatera. Upaya Belanda dalam memisahkan Pulau Sumatera dengan pulau lainnya yaitu ketika Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengeluarkan ide negara federasi dalam rangka menguasai kembali Indonesia. Pemerintah Belanda setelah Perang Dunia Kedua berusaha membangun kembali kekuasaannya di Sumatera dengan menerapkan strategi federal. Upaya pemerintah Sumatera dalam mewujudkan Federasi Sumatera ialah yang pertama dengan melaksanakannya Muktamar Sumatera yang pertama. Adapun latar belakang dari pelaksanaan muktamar ini ialah mengamati kondisi politik baik di tingkat nasional dan lokal yang tidak menguntungkan bagi riwayat sistem federalisme. Maka pemerintah Sumatera berusaha menghimpun kekuatan dalam rangka mempertahankan struktur negara federal. Ide dasar dari penyelenggaraan muktamar ini merupakan tindak lanjut dari gagasan Tengku Mansur, yaitu untuk membangun Nation Sumatera ketika ia berada dalam organisasi JSB. Muktamar ini pun berlangsung selama 5 hari, yaitu dari tanggal 29 Maret hingga 2 April, dengan 4 tema besar pembahasan. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Adanya wacana pembentukan Federasi Sumatera dianggap sebagai satu-satunya harapan untuk bisa survive dalam susunan negara Indonesia Serikat setelah Komisi Meja Bundar. Pembahasan kedua yaitu mengenai peserta muktamar. Persoalan ini menjadi heboh selama Muktamar Sumatera adalah soal mandat, yang lebih banyak dibicarakan utusan di daerah lain. Itu tidak berarti bahwa pada dasarnya mereka tidak setuju dengan ide Federasi Sumatera. Hanya saja mereka merasa bahwa wewenang mereka untuk membahasnya itu kurang kuat. Persoalan ketiga yang dibahas ialah mengenai posisi ketatanegaraan bagian-bagian Sumatera terhadap satu dengan yang lain dan dengan Republik Indonesia Serikat, serta posisi Sumatera dalam perpolitikan Indonesia dalam dunia internasional, dan rencana pembentukan Badan Penghubung Kepentingan Sumatera. Pada akhirnya, Muktamar Sumatera I mengeluarkan sebuah manifest. Yang langsung menangkap perhatian adalah bahwa manifest itu tidak sama sekali menyebutkan bentuk Federasi Sumatera. Walaupun dituangkan dalam rumusan yang begitu hati-hati, manifest itu sendiri tetap tidak didukung oleh semua utusan. Butir terakhir manifest berisi panggilan untuk segera mengadakan muktamar kedua di Palembang. Lain halnya dengan muktamar yang pertama, kali ini pembahasan perkembangan nasional dan internasional langsung menjadi agenda pembicaraan yang serius antara para delegasi yang hadir. Khususnya, keputusan perjanjian Roermond, yang intinya adalah bahwa pemerintah Belanda tidak menghendaki lagi atau mengakui pembentukan negara-negara bagian yang diangkat, karena keputusan itu sama artinya dengan menutup ruang gerak gagasan pembentukan Federasi Sumatera.
Pada akhir Muktamar kedua, semua delegasi menyadari bahwa dengan adanya pengakuan Belanda atas Sumatera sebagai daerah de facto republik, maka harapan pembentukan Federasi Sumatera menjadi sirna. Maka dari itu, dalam Muktamar Sumatera kedua, tidak semua utusan menyepakati hasil keputusan Muktamar.